masalah LMA ini udah dapat secara pribadi dapat ultimat dari Mas Dhani, akankah tetap membawakan lagu-lagu Dewa itu lagi cukup? Terima kasih. Enggak, ya. Langsung jawab. Oke. Tidak kan, ya. Kecuali lagu yang memang saya ikut menulisnya, itu pun paling satu lagu, hanya untuk supaya fans saya seneng lah, ya. Itu lagu yang saya ikut tulis ya, jadi saya pikir saya masalah. Ya. Dari dulu juga sebenarnya begitu, saya nggak membawakan katakanlah 10 lagu Dewa itu buat apa gitu, ya. Ini kan masalah etika juga. Dari dulu saya sadar bahwa saya tidak bisa membawakan banyak-banyak lagu Dewa. Dulu sih saya bawakan mungkin 3 gitu ya. Itu udah paling banyak gitu. Nggak ada cerita saya bawakan banyak lagu Dewa sehingga membingungkan orang gitu. Undang Dewa, pengundang Once ya. Enggak lah gitu. Jadi saya juga sadar Dewa itu kan punya kekuatan lagu-lagu dan punya apa ya, repertoire yang begitu banyak, sehingga ini sebenarnya tidak perlu dihadapkan. Saya dan Dewa tidak perlu. Saya jauh lah di bawah Dewa, ya. Kesanggupan dalam menjual tiket begitu mahal dan sebagainya. Saya ini kan di Solo biasa aja, ya. Dan sekali lagi saya tidak akan bawakan lagu Dewa begitu banyak untuk konteks sekarang, karena sudah ada seperti ini paling cuma 1. Tapi kalau mau dibilang dulu pun paling cuma 3, mungkin lebih, ya. Jadi seperti itu aja, ya. Semoga itu bisa dimengerti ya oleh Mas Dhani. Jadi saya ini jangan dihadapkan dengan Dewa bahwa Dewa itu akan berkurang show-nya karena saya nggak ikut. Saya sih nggak percaya itu. Dewa itu punya 3 vokalis lain, Elo, Firza, dan Ayla, sudah mereka semua bagus-bagus, ya. Saya kira itu nggak seperti itu harusnya, ya. Artinya saya juga kan ikut membuat lagu itu dan ikut mempopulerkannya. Saya sendiri juga merasa punya kontribusi dengan Dewa, dan karena itu penggemar saya juga kadang-kadang kan masih ingin coba dong bawain lagu satu Dewa gitu kan. Jadi saya pikir itu nggak masalah dan nggak kompetitif lah, ya. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ya silakan. Soal lagu yang satu lagu itu, lagu apa sih yang bakal dibangun sama Mas Once? Paling Cemburu. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman media yang mau bertanya? Mas saya Silakan. mungkin nggak usah apa? Dengeran. Ya, saya Yudi dari Ervan News. Mas Once tadi kan sempat dibilang bahwa selama ini pembayaran royalti itu melalui IO gitu ya? Ya, IO harusnya memberikan kepada LMKN, Lembaga Ya. Manajemen Kolektif. Artinya terkait dengan undang-undang hak cipta itu kan ada tiga poin di sini kan, stakeholdernya adalah pengguna, LMKN-nya, sama si pencipta. Ya, Nah, artinya kalau Mas Once sendiri menyerahkan kepada IO, apakah ini nggak menjadi sebuah permasalahan baru gitu maksudnya? Karena seolah-olah pengguna itu akhirnya mengabaikan, akhirnya ada pihak keempat nih, IO jadi masuk ke dalam stakeholder itu, Mas, gitu. cocok. Gini, kenapa IO yang bayar? Nah, ini juga mesti diperjelas. Ya. Karena aturan tarif 2% itu ya untuk konser adalah dari nilai jumlah tiket yang terjual atau nilai produksi. Yang tahu jumlah tiket terjual sama nilai produksi siapa? Penyanyi apa IO? IO kan? Jadi bebannya dia. Itu loh Pak. Jadi memang kenapa bukan pengguna? Karena justru itu adalah penghasilan tambahan untuk pencipta, ya kan? Melalui si penyanyi, lagu si pencipta dibawakan, ya kan? Penyanyi inilah yang datang ke tempat konser yang mengundang orang untuk datang untuk bayar, ya kan? Yang dapat keuntungan siapa? IO kan? Ya kan? Nah, IO itulah yang kemudian diberi kewajiban oleh peraturan menteri ya, regulasi untuk membayarkan 2% dari hasil penjualan tiket atau hasil biaya produksi dia kalau nggak penjualan tiket, ya kan, kepada pencipta melalui LMKN gitu. Jadi bukan ini pengabaian, justru tepat sekali kalau diletakkan kepada si IO karena dialah yang paling tahu berapa biaya produksi dan berapa biaya dan berapa jumlah tiket yang terjual. Diskusikan benar-benar itu yang ditampilkan di media. Ya, kita soalnya begini,
saya pernah membuka percakapan ini belum final, ya. Tapi kemudian jadi beda, kan? Setahu saya pernah menjelaskan mekanisme LMKN ini dan berdasarkan tarif ini dan sebagainya. Lalu kenapa tiba-tiba jadi ada pelarangan dan sebagainya? Saya mengerti bahwa Ahmad Dhani tahu kok mekanisme itu melalui LMKN dan LMK. Ya, bahkan dia juga membela LMKN waktu itu, setahu saya ya, dalam hal waktu itu ada soal pembuatan sistem informasi lagu dan musik yang sedikit kontroversial. Artinya dia tuh bukan orang yang nggak tahu perkara LMKN ini. Saya nggak tahu apakah hal-hal yang detail juga dia begitu akrab ya. Tapi dia bukan orang asing soal pengumpulan royalti melalui LMKN ini. Saya terbuka. Sistem informasi lagu dan musik yang waktu itu dibuat LMKN. Oh iya, dia kan juga support itu kan. Ya. Mas, setelah muncul larangan itu dari Mas Once sendiri, apakah ada upaya untuk mengajak Mas Ahmad Dhani untuk ngobrol lagi? Rekonsiliasi. Iya, rekonsiliasi. Ya tergantung ini bagaimana kita ambil langkahnya, nanti kita tentukan aja lagi, kita tunggu dulu. Dijawab ya Mas? Iya, iya. Tidak bisa itu, terus kayaknya anak Hermansyah lebih mahal dari saya. Yang jelas saya nggak punya keinginan untuk menjadi penyanyi termahal atau sebagainya, itu nggak ada dalam obsesi saya. Saya ingin suara saya dinikmati oleh banyak orang. Saya ingin hidup saya itu punya arti ya buat banyak orang. Cuma memang dalam kenyataannya ini ada mekanisme ekonomi bisnis yang harus kita seimbangkan gitu ya. Supaya apa? Supaya juga teman-teman yang lain nggak pada mengeluh sama saya gitu ya. Misalnya harga rusak atau sebagainya. Jadi harus pas banget. Jadi saya tuh ngerasa kok mahal, gimana nggak mahal ya. Saya pikir saat itu dalam konteks JIS itu 70.000 orang, saya bayaran cuma 2 kali lipat gitu. Apa itu kemahalan? Enggak. Mungkin Mas Dhani dengar dari sumber yang lain yang jelas tidak merupakan fakta yang tertulis, fakta dan sebagainya. Lalu mana-mana mengatakan saya ini kemahalan gitu. Enggak. Saya pikir enggak. Saya pikir enggak seperti itu. Lagi pula saya nggak meminta royalti apa-apa. Misalnya dalam bentuk misalnya satu tiket saya dapat berapa perak gitu. Itu kan bisa dilakukan oleh siapapun yang di situ. Bahkan juga oleh Mas Dhani, saya nggak tahu, ya kan? Artinya saya nggak melakukan itu. Ini hanya bayaran flat. Artinya ketika penonton bertambah banyak, saya juga nggak dapat apa-apa. Itu kan belum lagi dari iklan dan sebagainya. Jadi tolong dipahami secara proporsional. Bahwa ketika penonton 70.000 atau kan nggak usah 70.000 lah, 30.000 orang bayar tiket semua, itu beda dengan penonton 5.000, ya kan? Ya jumlah bayaran saya hanya 2 kali lipat kan, relatif segitu. Nggak lebih berlebihan bagaimana gitu. Rumor berarti ya, rumor. Ya itu rumor-rumor yang terlalu berlebihan saya kira gitu ya. Jadi proporsi antara pendapatan saya dan apa yang didapatkan di konser itu baik-baik aja, dan waktu itu juga nggak ada keluhan dari event organizer yang menangani konser itu, yaitu Redline. Jadi menganggap itu wajar, makanya kita tantangan saja gitu. Makanya berjalan dan sukses gitu kan. Makanya berjalan. Kalaupun ada ketakutan, memang itu ketakutan bahwa jumlah sebegitu, bukan ketakutan bahwa orang tidak datang, tapi ketakutan begitu banyak orang datang dan itu berbahaya. Itu enggak kontrolnya juga nggak bisa dikatakan mudah. Gitu. Jadi sehingga ada syarat-syarat yang dilakukan untuk supaya masyarakat penonton itu semua aman, bisa datang dengan sehat, pulang dengan sehat, nggak ada kerusuhan dan sebagainya. Ya. Thank you aja. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan.